sholat itu adalah hubungannya. Apa yang terhubung ya? Hatinya, jiwanya, rohnya, itulah yang terhubung gitu ya. Karena berhubungan komunikasi dengan Allah itu setiap saat gitu. Orang yang sudah jatuh cinta pada Allah, sholatnya itu pasti sudah tidak mengenal waktu-waktu yang sifatnya di kotak-kotak gitu. Karena sudah terhubung, love. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Asik. Masih menyelami tentang sholat. Yang mudah-mudahan dengan beberapa episode yang sudah kita bahas, kita memiliki sudut pandang yang lebih luas tentang pemaknaan dari sholat itu sendiri. Yang mudah-mudahan juga tidak hanya berhenti dalam konteks yang namanya syariat atau gerakan, tetapi kita udah bahas bahwa sholat itu tiang gitu ya. Dan tiang itu ternyata bukan hanya sebagai sebuah fisik atau apapun konteksnya yang bentuknya adalah terlihat atau sebagai ritual gitu. Tetapi konteksnya adalah lebih kepada rasa. Nah, kita akan mendalami lagi kaitannya dengan sholat itu adalah hubungan. Seperti apa sih sholat dan hubungan? Silakan Mas Sony. Oke, makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita mau bahas sholat itu adalah hubungannya. Pertama dari sisi apa yang terhubung ya. Kalau misalnya kita bicara fisik, Allah itu kan non fisik. Jadi bukan fisiknya yang jelas, bukan fisiknya. Yang kedua, apakah non fisiknya? Non fisik apanya? Yaitu mari kita bahas hatinya, jiwanya, rohnya, itulah yang terhubung gitu ya. Jadi harusnya sholat itu melibatkan semuanya. Jadi nggak cuma fisiknya. Yang bukan pikirannya yang jelas gitu kan, tapi bukan perasaan, sensing atau sensing itu bukan perasaan, apa itu ya namanya, para indrawi ya, atau pikirannya, tetapi harusnya adalah dalamnya non fisiknya, dan di situ rohnya harus ikut sholat juga gitu. Nah, untuk bisa kita terhubung sama Allah, kita tuh harus pakai bahasa yang lebih luas, yaitu bahasa perasaan gitu. Jadi bahasanya harus rasa, bukan kata-kata gitu. Jadi sebenarnya di dalam sholat, maaf ya kalau saya suka bilang kata-kata itu hanya ekspresi dari perasaan. Makanya harusnya di dalam sholat tuh bacaan tuh dibacakan, bukan membaca gitu. Seperti di surat 75 ayat 16-19. Jadi ketika yang penting rasa dulu terhubung gitu. Bacaan itu adalah terekspresikan gitu. Bukan yang dipentingin bacaannya, gerakannya, udah rakaat berapa dan sebagainya gitu. Jadi perasaan itu. Jadi karena ini hubungan bicara tentang perasaan. Nah, kalau sholat sudah bisa melibatkan perasaan, disebut sebagai khusyuk gitu. Khusyuk itu artinya dia sudah terhubung secara perasaan dengan quote-unquote perasaannya Tuhan gitu loh. Karena bahasanya dua-dua ini bahasa rasa gitu kira-kira. Nah, Allah itu kan selalu berkata-kata. Mungkin berkata-kata itu kurang tepat, berkomunikasi lah ya. Kalau dibilang tuh ada yang namanya doa, ada yang namanya munajat. Kalau kita buka Al-Quran, Nabi Musa itu dia bermunajat kepada Allah, bukan berdoa gitu. Di surat 7143, di surat 1952. Terus kemudian itu dia bermunajat itu dengan Allah. Atau di 4164 dibilang Musa itu berkomunikasi langsung dengan Allah gitu. Yeah. Artinya apa? Artinya dia benar-benar sudah bisa mengakses, udah tahu caranya gimana bisa terhubung dan berkomunikasi langsung dengan Allah lewat sebuah munajat. Baru sholatnya itu jalan gitu, sebagai sebuah hubungan komunikasi gitu. Nah, baru nanti seluruh hidupnya itu sholat gitu. Karena berhubungan komunikasi dengan Allah itu setiap saat gitu. All the time, to all people gitu. Jadi, all the time, to all people. Jadi, bukan waktu-waktu tertentu kepada orang-orang tertentu gitu. Karena semua dari kita kan spesial ya. Artinya, nggak ada yang lebih rendah. Kalau Nabi Musa bisa, harusnya kita bisa gitu. Karena kan kita sama-sama roh gitu. Lalu kemudian yang kedua juga setiap saat gitu. Nah, jadi ketika dia sudah tahu caranya untuk terhubung kepada Allah, barulah sholat itu, hubungan itu jalan terus-terusan gitu. Lewat sebuah perasaan.
Kenapa sih Allah pakai bahasa rasa bukan pakai bahasa suara atau kata-kata? Karena bahasa suara kata-kata tuh terbatas gitu. Ya. Artinya tuh terbatas. Pernah nggak kita dalam suatu kondisi di mana aku tuh merasa tapi ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang bisa menjelaskan itu gitu. Karena udah dalam gitu hubungannya gitu misalnya. Banyak sekali kita merasa gitu. Tapi perasaan kita ngerti gitu. Perasaan kita tuh ngerti. Kata-kata udah nggak bisa lagi gitu. Nah, sholat hubungan tuh artinya sudah masuk ke level perasaan. Bahasanya tuh udah rasa. Maka dia bilang, aduh hari ini gue sholat enak banget gitu. Enaknya kenapa? Kalau dibandingin sama enak makan gimana? Nggak bisa diomongin deh gitu. Nggak bisa diungkapkan deh. Nggak bisa dilukiskan deh. Pokoknya indah banget gitu. Nah itu berarti dia udah benar-benar merasakan sholat itu sebagai sebuah hubungan. Pasti waktu itu dia nggak memperhatikan lagi kata-katanya, ucapannya bener apa enggak dan sebagainya gitu kan. Tapi hubungan itulah yang lebih penting. Dan biasakanlah kalau sholat itu jangan Allahu Akbar langsung ngomong gitu. Tapi diam aja dulu. Karena Allah tuh terhubung dalam silent gitu, dalam kesunyian gitu, kediaman gitu kira-kira gitu. Nah jadi komunikasi Allah itu bisa lewat kata-kata, itu yang paling rendah, tapi bisa juga yang lebih dalam lagi rasa. Dan rasa itu semakin dalam semakin menyentuh kebenaran gitu. Jadi kalau kita bisa diving masuk ke perasaan yang paling dalam gitu, berarti itu kebenaran yang paling ultimate gitu, paling tinggi kira-kira gitu. Nah, bayangin Kak Abu Bang namanya kalau kita bisa masuk ke dalam rasa yang paling dalam, lalu kita dibimbing Allah di dalam hubungan itu, perasaan Allah mengajarkan kita, membimbing lewat sholat kita yang merupakan keterhubungan. Sebenarnya lewat sholat itu kita jadi cerdas banget gitu, secara spiritual gitu. Makanya banyak orang yang begitu meditasi lama, lalu dia tahu-tahu bisa bicara macam-macam gitu. Karena itu sholat dan zakat, begitu sholatnya benar pasti dia zakat, tumbuh kesadarannya gitu. Karena zakat artinya tumbuh ya. Makanya waktu Sunan Bonang ketemu Sunan Kalijaga mau belajar, Sunan Bonang bilang, ngapain kamu belajar sama saya? Kamu ditancepin tongkat, kamu duduk aja di sini sholat gitu, kira-kira meditasi gitu. Nah kamu akan dapat sendiri kesadarannya, dan benar beberapa tahun dia jaga kali, dia langsung dapat kesadaran spiritual yang tinggi dan fitrahnya memang begitu gitu, kira-kira gitu. Mungkin itu ya. Oke. Thank you. Ini menarik banget tentang hubungan dan silent tadi gitu ya. Betul ya Mas ya. Kadang sholat itu jadi sibuk baca Al-Fatihah justru ya. Jadi bukan mengalaminya gitu. Itu menarik. Nanti saya mau balik ke situ. Bang Namek, hubungan. Ya, makasih Kang Abu, Mas Sony. Selalu ada yang luar biasa nih kalau Mas Sony menyampaikan sesuatu. Jadi teman-teman Tiga Fakir, kita sebetulnya saling belajar ini. Selalu. Sholat itu keterhubungan. Nah supaya ini menjadi taste atau bisa dirasakan juga sama teman-teman, ini bisa digambarkan dengan rasa itu sebetulnya bahasa lainnya itu cinta. Cinta gitu Kang. Jadi ketika Rumi kan pernah bilang, ketika kita mau menuliskan cinta, itu penanya patah. Jadi sholat itu keterhubungan. Kita keterhubungan apa? Kita bisa pakai bahasa filosofi, bisa vertikal, transenden. Nah supaya kita bisa belajar keterhubungan yang transenden, pakai rasa, bahasa yang lebih kolbu sebetulnya, bahasa hati gitu. Kita bisa belajar dari tesnya itu adalah pengalaman dalam hubungan kita antar manusia bahkan dengan alam gitu. Keterhubungan saya dengan alam, keterhubungan saya dengan orang lain gitu, sosok gitu. Jadi sholat itu keterhubungan, itu mengingatkan kita pada ketika cinta sudah mekar, maka kata-kata itu tertuntun. Kata-kata jadi punya kekuatan, punya power gitu. Sama-sama ngomong I love you, tapi yang satu terhubung dulu gitu.
ya kan? Yes. Jadi Beda powernya tuh. beda. Maka saya selalu bilang orang yang sudah jatuh cinta pada Allah itu sudah pasti sholat daim. Sudah pasti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu pasti sudah tidak mengenal waktu-waktu yang sifatnya di kotak-kotak gitu. Karena sudah terhubung love. Jadi kalau mau mengerti atau terbuka kepada apa yang dimaksud tadi rasa sebagai keterhubungan, terhubungan itu rasa. Orang kalau pengalaman jatuh cinta kan keingat terus tuh, nggak usah disuruh ingat aja kan. Betul. Gak perlu tapi beda tipis sama yang dibenci ya. Kalau dibenci juga ingat juga. Benar. Itu ada rasanya juga. Itu kayak dua sisi mata uang. Hater sama lover itu kalau di sosmed itu sama-sama menaikkan viewer, Kang. Ya. Betul. Pembenci setia sama pecinta gitu. Jadi jangan-jangan orang yang banyak dosa itu, yang dibenci masyarakat, itu gampang dia terhubung. Ya, jadi saya tadi dapat semacam inspirasi dari kata-kata Mas Sony. Teman-teman kalau mau mengalami keterhubungan melalui ritual dalam tradisi Islam, jangan buru-buru. Gitu. Masa dengan kekasih buru-buru? Itu kan slow. Every moment, nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu, semuanya ini present. Benar. Jadi muka orang yang, jadi sholat itu sebetulnya ngedit dengan Tuhan. Lagi ketemu sang kekasih, pasti mukanya berbinar-binar, seger, nggak mungkin nggak. Nah itu satu, ya udah mulai dapat ya. Saya menyambung aja dari Mas Soe tadi bilang keterhubungan itu rasa. Rasa itu apa ya? Fakultasnya diri kita ya hati. Terus pengalamannya ya pengalaman jatuh cinta. Orang kalau Mas Sony, Kang Abu, kalau sudah punya sayang banget sama katakanlah hewan peliharaannya, itu masih jauh connect loh. Ngerti loh, saling ngerti gitu. Nah ini yang transenden. Nah jadi nanti kalau kita uraikan dalam tadi sesuai dengan Mas Sony ngusulin supaya nanti ada praktek. Di dalam praktek itu kita sedang mengalami jatuh cinta, mengalami cinta tanpa form. Nah ingat nggak Kang Abu? Nggak tahu Kang Abu, Mas Sony nonton nggak dulu filmnya Oprah itu Wrinkle in Time gitu. Seorang ilmuwan, dia peneliti yang serius, tiba-tiba dia hilang selama 5 tahun. Kayak hilang aja gitu. Kan ada cerita-cerita ajaib tuh, kok orang itu tiba-tiba menghilang gitu, gak ada jasadnya, tapi mati. Nah anaknya itu selalu terhubung sama bapaknya ini, ilmuwan nih. Dia meneliti ruang angkasa, ternyata melalui cinta terhubung. Nah dikutip dari situ kata-kata Rumi, love is the bridge you with everything. Jadi pelan-pelan teman-teman Tiga Fakir mulai memahami ini sholat ini sebetulnya ini sholat yang akan membawa kita kepada keterhubungan dengan Tuhan ini sebagai kekasih. Cinta gitu. Kata-kata kekasih bukan lagi dalam pengertian romans saja. Ya. Apalagi yang paling dekat, apa yang paling langsung dialami sebagai bahasa rasa kecuali cinta. Oh, formnya apa saja, bisa aja, apa saja. Jadi orang yang jatuh cinta, Kang, itu pakaiannya bener, ruangannya khusus. Coba aja kalau orang mau merayakan anniversary, makan malam, pakaiannya khusus, pakaiannya di tempat yang mahal. Nah ini saya membayangkan orang-orang yang sudah punya kesadaran seperti ini. Ya waktu saya belajar di di beberapa tarekat itu ada pembahasan beauty, Kak Mas Sony. Jadi orang yang sudah rosot terhubung itu jadi betul-betul jadi rules-nya itu diikutin tapi bukan beban. Jadi nanti dalam perspektif awal syariat itu kayak beban, kewajiban, tapi kalau sudah ada rasa itu syariat itu kalau mau ketemu sang kekasih duduknya begini loh gitu loh. Tuh, ada mannernya gitu. Kode dia gimana gitu. Ruangannya gimana, aromaterapi ada nggak nih gitu.
Jadi mensupport meskipun bukan itu yang utama. Kalau sudah terhubung. Tapi kalau sudah saking terhubung ya jadi bebas merdeka bisa juga. Nyablak pakai hanya apapun nggak ada urusan. Tapi itu maksud saya. Jadi ketika keterhubungan itu adalah bahasa rasa adalah hati tempatnya di diri kita. Hati itu disitulah tempat love hadir, itu nama Tuhan. Dan ini sejalan juga dengan nanti silaturahim kan. Gitu Kang. Jadi orang yang sudah menyadari mempraktikkan sholat sebagai keterhubungan. Tadi Mas Sony sudah menekankan rasa itu cinta. Ya, mau makan, ingat kamu gitu, mau tidur. Iya kan? Jadi kemanapun kau menghadap di situ wajah sang kekasih. Benar. Iya. Benar. Jadi kalau Genzi mau belajar sholat, saya selalu kasih analogi jatuh cinta. Kamu udah punya pacar belum? Karena saya mau ngasih tahu dia, taste-nya itu. Kan dia kalau mau ketemu pacarnya kan kekasihnya, wah, bersiap banget. Makanya dalam sholat itu ada persiapannya. Ada wudhu, tempat. Ya kalau nanti kita pembahasan tentang dalam syariat itu sebagai intimacy with God, ya kita kan bicara ruangannya juga. Saya dengar kan Mas Sony juga punya ruangan khusus dengan sang kekasihnya kan. Gitu, punya tuh, di loteng gitu. Nggak boleh ada yang masuk gitu. Saya aja nggak diajak ke situ, cuma berdua-duaan gitu. Jadi ruang sakral, jadinya ruang. Ya kalau Nabi nyebut raudhoh gitu, taman surga. Pas masuk aja udah aromanya udah dapat, karena di situ banyak memori yang tersimpan. Iya. Nah, coba kalau kita sudah mulai melihat sholat begini Kang, beda banget kan? Ini pendekatan menjelaskan sholat bukan dari sisi ketakutan, tapi cinta gitu, love. Iya kan? Jadi gitu Kang. Jadi Rosso tadi keterhubungan. Saya kadang kalau melihat Mas Sony lagi ketemu kekasihnya, senyum-senyum gitu. Dapat gitu ya. Dapat gitu. Ya itu rindu yang tak terjelaskan. Iya. Oke. Keren. Keterhubungan adalah rasa adalah hati, cinta. Benar. Ya makanya tadi kalau dihubungin silaturahim itu kan rahimnya kan kasih sayang ya. Sayang. Silah dan rahim. Bahkan Kang lebih paradok lagi nih. Saya nggak menggunakan kata ekstrim, parah. Penderitaan itu disebut sapaan sang kekasih. Makanya orang kan ada bangun tengah malam. Berat itu ngantuk-ngantuk. Tapi kalau dapat rasa seger. Iya. Karena dia merindukan rasa itu gitu. Karena munajat. Betul. Kerinduan itu yang membuat dia bangun untuk tidak dia merasa menderita. Iya, benar banget. Benar kan? Yes. Cuman kalau kita udah masuk sini nggak ada berkata-kata lagi nanti. Oh iya, ada berkata-kata lagi. Benar. Kalau saya bangun malam sholat saya diem sih. Iya. Jadi nggak berkata-kata lagi. Gitu. Iya. Ya udah kita bergerak tapi diem. Tapi kan Quran juga ngomongnya gitu kan. Bacaannya dibacakan. Dibacakan gitu. Kan. Ya, tapi kalau kita kadang-kadang sholat bareng orang-orang kan susah ya begitu. Apalagi jadi imam nggak mungkin diem kan kalau lagi sholat. Tapi kalau sholat sendiri ya diem aja, diem. Kayak ada yang bilang apa? Doa itu tasbih di dalam diam. Tasbih itu doa dalam perbuatan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita diam itu kita sedang bertasbih dalam doa. Yang disebut tasbih dalam diam itu memuji Tuhan tapi dalam keheningan gitu. Ada yang menarik nih Mas Sony. Kan tadi keterhubungan. Keterhubungan itu rasa. Rasa itu wilayah hati dan cinta. Jadi kalau misalnya gimana caranya supaya saya selalu terhubung? Ya tentu saja kan butuh praktek. Butuh latihan, butuh kesungguhan. Nah ketika sudah ya betul-betul jatuh cinta, fall in love, nggak harus dalam situasi seperti itu, nggak kenal waktu lagi, dia akan mengalami itu. Tapi kalau misalnya untuk kita yang sedang berlatih, kan ini kadang saya suka bagi ini metode kan, sholat kan metode. Kalau Mas Sony kan apa sih sebuah pengalaman yang kamu yang Mas Sony keluar, iya kan? Pengalaman misalnya ke Jepang itu kan,
happy moment, beautiful. Di dalam beauty itu ada kehadiran nama Tuhan, Asmaul Husna. Kan itu kita punya filenya banyak. Jadi ketika kita mau melakukan di ritual sholat, untuk dapat keterhubungan, kita panggil lagi. Karena mengingat happy moment itu gampang, Mas, Kang Abu. Ya kan? Begitu kita masuk ke situ, udah kata-kata itu jadi tertuntun. Keluar dia. Ya bisa kita pakai saat kita melakukan ritual. Bahkan pada momen tertentu nggak berkata-kata sudah terhubung. Dan itu menyegarkan. Itu yang saya tunggu-tunggu anak Gen Z. Kamu kalau lowbat gimana? Ke HP-mu. Oh dicas. Kalau kamu lowbat gimana? Sholat. Saya nunggu belum ada gitu. Baru satu anak itu. Cuman itu pun baru berkata-kata. Dia belum benar-benar menghayati. Kalau ada begitu kan. Wah kita bisa belajar dari dia itu. Kenapa kok kamu sampai bisa dalam ritual sholat itu kamu dapat gitu. Dan itu pasti itu anaknya anak ini itu. Yang tadi bilang Mas Suni, semakin kita intens meditasi terhubung dengan Tuhan, tiba-tiba kecerdasan semesta ngalir. Mungkin saya tambahin sedikit ya, Bang Dame. Jadi yang disebut hubungan kasih sayang itu bukan antara dua belah pihak gitu. Kalau kan kemarin kita udah bahas relationship ya. Kasih sayang tuh artinya leburlah aku di dalam. Nah itu gitu. Jadi tenggelamkan aku dalam. Iya. Jadi akhirnya aku tuh udah lebur di dalam itu. Jadi kayak lilin itu udah apa sih, lilin yang menekan cahaya itu meleleh dan habis hilang gitu. Seperti lilin itu. Jadi itu yang disebut hubungan itu. Coba deh bayangin ya. Ini lilin dibakar lama-lama meleleh, hilang. Nah itu rasanya tuh kayak gitu tuh. Makanya diawali dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar tuh bukan lagi muji Allah, tapi aku nih nggak ada apa-apanya gitu. Nothing ya. Nah itu mulailah proses peleburan itu, lebur gitu. Nah ternyata ketika kita merasakan sholat itu meleburkan diri, itu yang digantikan oleh perasaan yang sangat indah gitu. Ternyata melebur di dalam Tuhan tuh indah banget gitu. Makanya ada kata-kata kan, aku udah capek mencari Tuhan ketika perjalananku mencari Tuhan berhenti, perjalananku di dalam Tuhan dimulai gitu kan. Jadi ketika dia itu lebur di dalam Tuhan gitu, sampai akhirnya di akhir dia bersyahadat, dia menyaksikan bahwa semua inilah perwujudan Tuhan gitu. Ya kan? Jadi itu bagus banget. Dimana saya mulai dari lebur, jadi prosesnya itu kayak Allahu Akbar lebur gitu. Jadi di situ yang disebut love itu bukan terus kayak love kayak sepasang kekasih gitu. Tapi di mana aku melebur di dalam dia gitu. Levelnya beda sih. Terus sampai akhirnya terakhir kita asyhadu alla ilaha illallah gitu. Asyhadu Muhammad Rasulullah. Jadi bersyahadat, lalu kita bersalam, kita doain semua gitu. Jadi meleburkan diri itu. Perasaan meleburkan diri. Ternyata ketika kita meleburkan diri itu alami ya, lebur alami, nggak usah ngapa-ngapain tuh kan lebur dengan sendiri, nggak usah diusahakan gitu. Digantikan oleh sebuah kenikmatan gitu. Hubungan yang state-nya beda tahapannya gitu. Udah enak banget gitu, kira-kira gitu. Wah keren sih. Mas Suni, Kang Abu, aku ketika Mas Suni bilang kata-kata lebur itu, kan saya membayangkan waktu Nabi di Gua Hiro, itu kan lebur. Kan orang yang dari luar ngelihat Nabi, boleh jadi Nabi itu sebenarnya diem aja awalnya. Sampai ada cerita Isra Mi'raj, mulai ada bentuk. Dan kata-katanya keluar, gerakannya ada gitu Kang Abu Masun. Jadi saya membayangkan ketika Nabi mengucapkan Allahu Akbar gitu. Ya kan? Itu lebur. Karena pada saat takbir yang begitu maksud saya. Tadi Mas Suni saya lihat dapat seperti itu. Jadi Allahu Akbar itu mengikat perasaan itu kembali, Mas Kang Abu. Jadi menyerah total. Nah itu maksudnya jatuh cintanya, maksudnya gitu. Kalau tadi disebut jatuh cinta relationship horizontal. Tapi begitu kita takbir, nah itu
Nah bayangkan Nabi setiap melakukan itu atau orang-orang yang sudah terbuka, ya dia jadi merindukan itu. Iya, pasti. Iya kan? Dan ketika kita lebur, yang ada tuh hanya memuji gitu. Makanya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Muji Tuhan aja udah gitu. Jadi itu ekspresi dari rasa lebur itu. Jadi rasa itu bukan memperbesar ego. Wah, gue enak, gue menikmati gue gitu. Masih ada sayanya, enggak. Kamu di sholat gimana rasa? Wah, gue enak banget deh, gue enak. Bukan gitu, tapi gue lebur gitu. Iya. Gitu, lain tuh, arahnya lain gitu. Betul. Sholat kepengen enak sama sholat menikmati proses Leburan. Iya. Itu yang dimaksud, saya maksud rasa itu. Iya. Mungkin dalam perspektif tasawuf Bang Damai ada yang bilang bahwa sufi itu sholat subuh dengan wudunya Isa gitu. Itu kan maksudnya nggak berhenti gitu ya. Konteksnya tuh adalah selalu menyatu dan selalu ingin merindukan, ya balik lagi ya, ingin bersatu dengan sesuatu yang paling dirindukan gitu. Oke, keren sih. Terakhir mungkin Pak Sony penutup untuk si hubungan ini. Ya, jadi sholat kan proses peleburan diri di dalam Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita sholat, kita kembali ke istilahnya kayak oase gitu ya. Hidup tuh udah banyak kegiatan, pas sholat tuh bener-bener yang kita bener-bener nemuin oase di mana kita bisa balik ke proses peleburan itu, sehingga kitanya tuh hilang gitu, kitanya tuh lebur gitu di dalam lautan kasih sayangnya Tuhan gitu, yang tanpa batas. Pada saat itu semua kata-kata tuh adalah ekspresi dari ketiadaan kita gitu di hadapan Allah gitu. Berarti kalau kita udah lebur dan tiada, kata-kata kita dalam sholat tuh bukan dari kita, tapi sebuah kata-kata yang dibimbing. Dibimbing itu maksudnya ekspresi yang keluar dari ekspresi Tuhan itu sendiri, kira-kira gitu. Nah, itu kita jadi penyaksi dari kita yang sedang sholat, bukan pelaku lagi gitu. Nah, itu baru ketemu tuh rasa enaknya tuh, rasa bahagianya, rasa damainya itu betul-betul. Kira-kira gitu. Oke, Bang Damai mungkin. Saya jadi teringat waktu itu saya ketemu satu ibu. Dia pernah sangat kesal sama sholat gitu. Lalu dia mendeklar dirinya itu sebagai agnostik. Anaknya mengajak saya ketemu dia gitu. Dia udah bolak-balik pergi haji gitu. Tiba-tiba dapatlah momentum kayak ngobrol sholat itu, peleburan, takbir itu. Tiba-tiba dia bilang saat ini udah lama gak sholat secara syariat. Kalau sudah dapat rasanya itu kesakralan, ya itu sholat Bu, saya bilang. Habis itu, wah saya pengen sholat dia bilang gitu. Tapi maksud saya, sholat itu, ritual itu jadi ekspresi. Betul. Ekspresi dari keterhubungan. Jadi kita menjadi, kata-kata itu bagus banget. Kita menjadi saksi. Peleburan itu Peleburan. Ya. Oke. Wah, asik, dalam banget nih. Terima kasih Mas Sony, Bang Damai. Semoga bisa dinikmati obrolan kita tentang sholat yang tidak hanya berbicara dalam konteks ritual dan dikaitkan bahwa ketika kita mencintai siapa-siapa, aku mencintai siapapun, maka akunya hilang. Yang ada hanyalah yang dicintai. Dan itulah proses peleburan ketika betul tadi menyaksikan peleburan bersama Sang Kekasih. Terima kasih.